Baik, pemirsa, untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir bersama saya di studio kriminolog Pak Thomas Sunario. Selamat malam, Pak Thomas. Selamat malam, Sehat? Mbak Putri. Senang bisa datang kembali ke sini. Ya. Baik, Pak Thomas menemani saya, tapi di luar juga sudah ada psikolog, Mbak Poppy Amelia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Poppy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Selamat malam, sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Thomas, mungkin kita akan melihat atau mendengarkan bagaimana pendapat Pak Thomas akan kasus yang belakangan ini memang marak terjadi. Sebenarnya ini lagu lama, artis tertangkap karena narkoba. Tapi melihat ini ada beberapa artis yang bahkan sudah mendapatkan hukuman penjara, seperti salah satu contohnya adalah Ridho Roma. Tapi tidak ada jerahnya, bahkan saat ini tertangkap untuk 3 kalinya, Pak Thomas. Ya, nah saya kira begini ya, narkoba ya untuk golongan tertentu ya, ini artis misalnya, itu merupakan gaya hidup ya, bahkan kebutuhan ya untuk dia menggunakan ya. Seringkali di antara mereka juga bersaing. Kan sekarang macam-macam itu ya. Macam-macam jenisnya. Jenisnya. Baik, ya. betul. Kita mau cari yang apa? Yang mau gembira ya, atau mau yang semangat, yang ini. Nah, bahkan baru saja beberapa waktu lalu tuh ditemukan jenis baru lagi, Pak. Betul. Dan itu selalu berkembang ya. Di samping sekarang menjadi kebutuhan ya, itu di luar mereka ya, yang pengguna itu berkembang yang disebut sebagai transnational crime di bidang narkoba ya. Maksudnya, Pak? Ini jaringannya sudah internasional. Oh, baik. Jadi sangat terorganisasi ya, artinya ada bos ya, ada di bawah bos, ada istilahnya letnan. Nah, di bawah itu ada orang yang memang dia bisa bekerja sama mempengaruhi pejabat-pejabat, misalnya penegak hukum dan sebagainya ya. Dan ini terputus sampai di letnan. Setelah ke bawah itu ya, jangan bawa saya loh. Nah, ini kalau ini malah seringkali dikejar oleh letnan ini ya. Nah, jadi ada segi komersialnya juga, ada segi ekonomi karena sekarang menjadi barang yang mewah ya. Nah, organisasi crime transnasional sendiri itu dia punya kegiatan dua. Satu kegiatan yang legal, satu yang ilegal. Ilegal ini misalnya perjudian, narkoba dan berbagai macam-macam ini ya, pelacuran dan sebagainya. Tapi di sisi dia punya perusahaan-perusahaan yang legal, macam-macam, real estate dan sebagainya. Baik. Itu yang terjadi di negara-negara maju ini. Ya. Karena artis ini mungkin dinilai sebagai seseorang yang berpenghasilan besar, punya harta kekayaan, kemudian bisa jadi incaran nggak sih Pak oleh para bandar-bandar ini, akan didekati, ditawari dan sebagainya, sehingga begitu mudahnya bagi seorang artis untuk bisa mendapatkan barang tersebut dibandingkan dengan orang biasa. Betul. Pasti itu salah ini ya, dan selalu akan dikejar ya, meskipun mereka sudah katakanlah insaf ya. Tapi kriteria untuk mereka insaf ya secara medis ini sangat sulit ya. Ini jadi seringkali dia menjadi residivis lagi. Nah, mestinya hakim di sini berpikir juga sebelum dia memutuskan untuk yang kedua kali. Apakah dia hanya perlu direhabilitasi atau juga dia sudah melanggar aturan pidana. Yang mereka yang tingkat tinggi ini. Baik. Ya, Mbak Poppy, kalau kita dengarkan Mbak Poppy, alasan dari para artis ini sebagai pengguna narkoba, yang pertama yang paling sering mereka katakan alasannya itu adalah untuk menambah stamina. Karena mereka harus syuting, stripping dan sebagainya sehingga membutuhkan stamina yang kuat. Dan itu menurut mereka dopingnya pakai narkoba. Tapi kemudian saat ini, di masa pandemi ini di mana para artis ini banyak kehilangan jobnya, nah ini ada alasan lagi yang begitu populer yang mereka ungkapkan kepada pihak kepolisian saat tertangkap. Karena kabarnya sebagai pelarian karena stres, tidak ada job, tidak ada uang yang masuk, larinya malah ke narkoba. Mbak Poppy bagaimana melihatnya? Ya, saya melihatnya dari aspeknya saya lihat ya. Yang jelas adalah WHO sudah mengatakan bahwa pada saat kondisi pandemi COVID seperti ini, jangan hanya fokus mengenai kesehatan fisik manusia. Memang iya benar fisiknya kita khawatir terhadap COVID. Tapi di second layer, please lihatkan para psikolog di sini. Kenapa? Karena mental ini kena, gitu loh. Karena orang lesu, tidak ada pekerjaan, diem aja, statis di rumah juga terkena dampak secara psikologis, termasuk artis.
Kenapa? Karena mereka biasa ada aktivitas, biasa ada kegiatan, ada pekerjaan, tiba-tiba tidak ada. Makanya beberapa artis yang kumatan, ini yang kumatan yang saya bilang ya, itu pada saat dia ada masalah, dia akan menggunakan narkoba yang meningkatkan solusi buat merasa happy. Coba perhatiin. Kemarin yang salah satu artis yang siapa ya namanya? RR. Nah, saya agak nyebutin karena takut nyebutin namanya. Nah, RR itu dia sama make. Itu makanya ekstasi. Itu simulasinya apa? Keinginannya apa? Happy kan? Berarti rasa bahagia. Berarti di sini ada rasa yang dia merasa inferior, tidak stabil, tidak nyaman. Kenapa digunakan? Karena kondisinya butuh sesuatu yang instan. Kenapa butuh sesuatu yang instan? Karena program di pikirannya, kalau mau bahagia, tidak ada program yang, kalau kamu mau bahagia, kamu harus program sendiri. Ini enggak. Kalau kamu mau bahagia, maka makan narkoba. Kenapa? Karena dari dulu dia terstimulasinya itu. Apabila ada masalah narkoba. Nah, stimulus respon ini mengakibatkan dia pada saat ada masalah, error, mulai pakai narkoba lagi. Jadi besok kursi RR ini masuk ke rehabilitasi. Saya garansi besok kumat lagi tuh, pasti tuh. Kenapa? Karena dia perlu belajar cara teknik tersebut. Jadi bukan karena masalah pandemiknya ini hanya trigger aja pandemik ini. Besok pun banyak kerjaan, bisa pakai juga. Baik, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak orang-orang terdekat, keluarga untuk bisa mencegah hal ini terjadi lagi? Karena kalau tadi Mbak Popi bilang menekankan ini kumatan atau kambuhan. Jadi setiap ada masalah larinya ke narkoba. Tapi mungkin nanti Mbak Popi kita bahas, Pak Thomas juga. Karena ironis Pak Thomas kalau kita mendengarkan alasan mereka. Artis sepi job, nggak ada uang yang masuk, tapi justru uangnya dikeluarkan untuk membeli narkoba yang tidak murah harganya. Tapi kita akan bahas semuanya nanti setelah jeda. Kami segera kembali. Ya.